Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga mengawali kehidupan dalam sehari nanti kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah sebagai amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengkaji Fastabiqul Khairat beberapa materi yang lalu, kita sampai pada antisipasi fitnah akhir zaman dengan Fastabiqul Khairat. Mengapa? Karena setiap ada Fastabiqul Khairat itu selalu ada fastabiqus sayyi'at. Setiap ada amar ma'ruf nahi munkar, selalu muncul amar munkar nahi ma'ruf. Karena itu apa jadinya kalau tidak ada fastabiqul khairat? Apa jadinya kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar? Tentu fitnah semakin besar, apalagi fitnah itu terjadi di akhir zaman. Maka Bapak Ibu, kita berharap dengan semangat berlomba dalam kebaikan diharapkan dapat mengantisipasi munculnya fitnah akhir zaman. Di dalam surat Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memberikan pedoman agar umat Islam tidak bersikap pasif, melainkan aktif menghadapi fitnah akhir zaman dengan cara fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan itu bukan sekedar menjadi baik, tetapi menjadi yang terbaik. Namanya lomba itu harus ada semangat juara, mental juara harus dimiliki. Agar apa? Menjadi yang terbaik, bukan sekedar menjadi baik. Nah, ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk fastabiqul khairat menegaskan bahwa jalan keselamatan dari berbagai fitnah adalah dengan menguatkan iman melalui amal nyata. Dalam konteks akhir zaman, ya fastabiqul khairat memiliki urgenitas yang strategis. Di mana urgennya, Bapak Ibu? Fastabiqul khairat itu sebagai benteng spiritual, yakni amal kebaikan itu melindungi hati dari keraguan, dari subhat, dari tipuan fitnah. Yang kedua, fastabiqul khairat itu sebagai kontrol sosial. Jika masyarakat sibuk dengan amal kebaikan, insya Allah mereka terhindar dari pertikaian, perpecahan, dan kerusakan moral. Karena apa? Masing-masing individu bertanggung jawab untuk terus melestarikan kebaikan, bukan memudahkan
maksiat, dosa, kemungkaran. Yang ketiga, sebagai wujud solidaritas umat, bahwa kebaikan yang dilakukan bersama itu akan membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan global, termasuk hegemoni politik, krisis ekonomi, dan disinformasi. Semua ini harus dihadapi dengan fastabiqul khairat secara bersama-sama, bukan individual atau parsial. Yang keempat, sebagai investasi akhirat. Dalam kondisi dunia yang semakin rapuh, amal soleh menjadi tabungan abadi yang akan menyelamatkan di hari hisab. Maka tabungan amal itu semangatnya harus fastabiqul. Dengan demikian, fastabiqul khairat bukan sekedar ajaran normatif, tetapi strategi mendasar dalam menjaga keteguhan iman dan keutuhan sosial. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pada akhir zaman penuh fitnah, orang yang konsisten melakukan kebaikan meski kecil akan mendapat pahala besar, seakan mereka melakukan amal besar pada masa normal. Hadis Nabi ini menegaskan bahwa kalau orang dalam kondisi normal beramal itu biasa, tapi dalam kondisi krisis, dalam kondisi di mana maksiat itu dinormatifkan, maksiat itu dilehalkan, maksiat itu sudah jadi budaya, maka melakukan amalan kecil itu nilainya besar. Karena itu fastabiqul khairat ini memotivasi kita untuk tidak berhenti berlomba dalam kebaikan sampai hari kiamat. Karena itu fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr tidak pernah dicabut oleh Allah, menjadi tanggung jawab kita sampai akhir hayat. Nah, terkait dengan fitnah akhir zaman ini, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitnah kakito ilail muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran yabihu dinahu bi'ardi minat dunia. Bersegeralah kamu beramal soleh, karena akan datang fitnah yang menimpa kamu seperti gelap menyelimuti malam. Dalam kondisi seperti ini, pagi hari seseorang masih beriman, malam hari sudah berubah menjadi kafir. Dan sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardi minat dunia, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita renungi merupakan peringatan keras untuk diantisipasi, tidak ditunggu menjadi kenyataan dan tidak perlu ditunggu, tapi harus diantisipasi. Jangan sampai iman kita itu pagi dan sore berubah. Jangan sampai iman itu digilas oleh fitnah, sehingga orang dengan mudah menjual iman hanya demi kepentingan sesaat. Padahal iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberi rahmat yang tidak terhitung, tidak terjumlahkan, tidak terhingga, sampai Allah menyatakan wa in ta'udzu
Jika kamu menghitung-hitung nikmat itu nggak akan bisa. Dan Allah pun bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Namun seluruh rahmat nikmat itu pasti kembali kepada Allah. Allah memberi rahmat harta, tidak abadi kok harta itu bersama manusia. Tinggal siapa yang lebih dulu. Allah memberi rahmat keluarga, satu persatu keluarga kita kembali kepada Allah. Allah memberi rahmat jabatan, ada batasnya. Jabatan politik yang 5 tahunan, jabatan struktural yang dibatasi oleh usia pensiun. Allah memberi rahmat sehat. Kesehatan kita berangsur-angsur berkurang dengan bertambahnya umur. Kekuatan berangsur-angsur berkurang. Nah, maka rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah itu hanya satu, yaitu rahmat iman. Agar apa? Hidup itu bersama iman, sehingga kelak kalau meninggal menghadap Allah itu ditemani, sehingga hidup bersama iman, mati pun ditemani. Nah, iman itu tidak sendirian. Iman itu harus dibentengi dan dipupuk suburkan dengan amal soleh. Karena itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah memerintahkan setiap ada kata amanu selalu sambung dengan wa amilus sholihat, dan diulang sebanyak 51 kali dalam Al-Quran. Setiap ada kata amanu selalu dilanjutkan dengan wa amilus sholihat. Sama ketika Bapak Ibu membaca ayat aqimus shalah selalu nyambung dengan wa atuz zakat, karena memang rukun Islamnya demikian. Nah, iman juga demikian. Setiap ada kata amanu selalu sambung dengan wa amilus sholihat. Maka dapat disimpulkan tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Nah, oleh karena itu di awal sabda Nabi ini, Nabi menyuruh kita bersegeralah beramal. Kalau dalam bahasa Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sabdanya Rasul selalu diawali dengan kata bersegeralah beramal. Dengan kata lain, amal soleh itu bentengnya iman. Amal soleh itu pupuk suburnya iman. Kalau hadis ini kita sarikan, kita akan menemukan 5 makna. Pertama, perintah bersegera beramal soleh itu dijelaskan oleh Rasul, idza asbahta fala tadhiril masa wa idza amsayta fala tadhiril sholat. Bersegera itu dilarang mudah. Kalau kalian diberi kesempatan bertemu waktu pagi, segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda datangnya waktu sore. Mengapa? Karena nggak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu sore. Wa idza amsayta fala tadhiril sholat. Kalau kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu sore, segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda datangnya waktu pagi. Mengapa? Gak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu pagi. Bahkan sangat serius Rasulullah menyuruh kita, idza qamatis sa'atu, jika kiamat 1 jam lagi tiba, sedangkan di tangan salah seorang di antara kamu masih ada benih yang bisa ditanam, Rasul perintahkan tanam benih itu walaupun kiamat 1 jam lagi. Artinya dalam kondisi sekritis apapun
amal soleh itu harus selalu menjadi budaya kita. Di saat sekarang ini amal salah jadi budaya, amal maksiat, perbuatan maksiat, dosa, kemungkaran, kebohongan, kemunafikan, pengkhianatan itu jadi budaya. Maka Bapak Ibu, amal soleh itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Karena apa? Ya, ketika menghadap Allah yang nemani ya iman dan amal soleh. Harta nggak nemani, jabatan nggak nemani, teman nggak nemani, keluarga nggak nemani. Yang membersamai kita itu ya tinggal iman dan amal soleh. Maka jangan sampai rusak di zaman fitnah. Makanya perintah bersegera, badiru bil amal, bersegeralah beramal. Nah, perintah bersegera beramal itu menjadi sangat penting ketika menghadapi fitnah akhir zaman yang sangat berat, sangat besar. Sampai kaki to'ilai muzlim, seperti gelap menyelimuti malam, sehingga tidak nemu seberkas cahaya. Karena apa? Ya, maksiat, fitnah sudah menggerukan. Ini sangat rawan menggoda, menyesatkan, menjerumuskan kita. Padahal iman itu harus membersamai kita ketika hidup sampai mati. Nah, dalam kondisi akhir zaman yang berat sekali fitnah itu, iman dapat berubah secara drastis, seperti orang ganti baju. Jadi sore ganti, pagi ganti, iman gak bisa begitu. Nah, ironisnya menjual iman itu dengan harga murah, dengan jabatan, dengan harta, dengan popularitas, dengan kedudukan, di mana itu tidak abadi. Sementara iman harus membersamai hidup sampai mati. Sedangkan yang dikejar dengan menjual iman itu kenikmatannya sesaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi amal soleh merupakan bentengnya iman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fitnah akhir zaman dipahami sebagai berbagai ujian, cobaan, dan kekacauan yang menimpa umat manusia menjelang hari kiamat. Fitnah itu meliputi aspek keimanan, aspek sosial, aspek politik, hingga aspek moral. Semuanya tidak luput dari fitnah. Jadi wilayah fitnah itu memasuki keimanan, menghadapi fitnah. Kehidupan sosial yang mestinya hablum minatasnya bagus menjadi kacau, di mana dalam berukhuwah selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Dalam bersahabat selalu mempertimbangkan untung dan rugi. Dalam dunia politik, apalagi yang sekarang ini, luar biasa. Iman bisa terjual, iman bisa tergadaikan. Karena apa? Politik yang cenderung kotor itu karena sudah kehilangan faksur politik, moralitas politik, etika politik sudah enggak ada. Karena apa yang dikejar hanyalah kalau sudah ngejar jabatan, ya yang dikejar apa lagi kalau tidak ada kekayaan. Sehingga melalui ladang politik di Indonesia ini ada orang yang punya kekayaan 274 triliun. Luar biasa. Di saat banyak rakyat yang kesulitan. Guru ngaji dibayar 1 bulan 300.000. Guru di madrasah paling banter 1 juta. Sementara ada warga negara yang
kayanya 274 triliun. Dan ini fitnah politik, apalagi moral. Nah, mari kita telusuri fitnah akidah keimanan itu meliputi. Jadi munculnya Dajjal. Dajjal ini menyesatkan manusia dengan tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, menampakkan keajaiban palsu. Jadi Dajjal itu sistem kebohongan. Semua aspek selalu ada kebohongannya. Dan ini rawan untuk keimanan kita. Turunnya berbagai nabi palsu. Sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah muncul nabi-nabi palsu. Rasul sendiri menegaskan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi akan muncul nabi-nabi palsu sebanyak hampir 30 orang. Semuanya mengaku nabi, padahal aku penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Maka la nabiya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW sampai kiamat. Jadi sesudah Rasulullah SAW Allah nggak ngangkat nabi dan rasul baru sampai kiamat. Berarti apa? Kedudukan Rasulullah itu Rasul akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka pasti kalau sesudah beliau wafat muncul nabi-nabi baru, yaitu nabi palsu. Karena Allah sudah menyatakan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, ini fitnah terkait dengan masalah akidah dan keyakinan. Ada subhat, keraguan-keraguan dalam agama. Banyak umat Islam meninggalkan ajaran Islam karena terpengaruh oleh ideologi sesat, pengaruh ateisme atau sekularisme ekstrim dengan propaganda yang luar biasa. Padahal 3 bukti kebenaran Islam itu tidak bisa disangkal oleh siapa. 1, kedudukan Nabi Muhammad itu Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka misi kenabian beliau itu sampai kiamat. Umur beliau, umur biologis beliau memang 63, tapi umur spiritualitas itu sampai kiamat. Karena status beliau itu Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ini kebenaran yang tidak bisa disangkal. Dan semua nabi-nabi sebelum Rasul itu tahu menyampaikan bahwa akan ada nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan mereka menanti kapan datangnya nabi akhir zaman. Bahkan ada yang mengharap semoga nabi akhir zaman itu lahir dari keturunan mereka, dari Bani Israel dan Bani yang lain. Yang kedua, Al-Quran. Begitu Al-Quran menghimpun firman-firman Allah yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu, misalnya dalam Taurat, Zabur, Injil, bahkan suhufi Ibrahim wa Musa itu induknya dalam Al-Quran. Maka sesudah Al-Quran sempurna, Allah nggak menurunkan firman baru sampai kiamat. Dan itu logis. Kalau Allah nggak ngangkat Nabi dan Rasul baru, secara otomatis Allah nggak menurunkan firman baru. Karena setiap firman itu mesti disampaikan lewat Rasul. Nah, kalau Rasul nggak diangkat, firman mau disampaikan lewat siapa? Karena itu Aminuddin itu sesat dan menyesatkan. Pernah mengaku kalau dapat wahyu dari malaikat Jibril. Makanya
wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ada yang kancrit. Malaikat kok mau kancrit-kancritkan wahyu. Untung sudah meninggal sehingga kesesatannya nggak berkembang. Zaman Rasul aja muncul 30 Nabi palsu, apalagi zaman sekarang. Nah, ini fitnah akhir zaman yang terkait dengan masalah keimanan. Bagaimana dengan masalah fitnah sosial dan moral? Merosotnya akhlak, perzinahan dianggap biasa, minuman keras merajalela, dan kemaksiatan ditampilkan secara terang-terangan. Jangankan maksiat, dosa saja. Definisi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah dosa itu kalau kamu tidak rela diketahui orang. Berarti apa? Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dirahasiakan. Itu dosa. Kenapa? Kalau sampai diketahui orang, kamu nggak rela. Sedangkan maksiat itu memang diniati melanggar yang dilarang oleh Allah. Itu maksiat. Maka sekarang ini levelnya sudah level maksiat, bukan dosa lagi. Kenapa? Orang begitu bangga melakukan dosa itu diviralkan. Sekarang ini orang bohong itu bangga, Pak, dan mempertahankan kebohongan mati-matian, Pak. Dan anehnya kebohongan itu malah banyak yang mendukung dan mensponsori. Itu bukan dosa lagi, tapi maksiat dalam bentuk kemerosotan moral. Putusnya silaturahim, anak durhaka pada orang tua, banyak pertengkaran dalam keluarga, seringkali bunuh-bunuhan gara-gara berebut harta, merosotnya amanah, kejujuran hilang, orang yang tidak layak diberi jabatan. Yu'tamanu fiyal khain wa yuhamminul amin wa yuhawinul amin. Orang yang jujur dikhianati, para pengkhianat malah dibilang amanah. Itu fitnah akhir zaman dalam konteks fitnah sosial dan moral. Sekarang fitnah harta dan ekonomi, keserakahan manusia. Harta dianggap tujuan hidup, bukan alat ibadah. Karena itu menarik nasihat dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan, jangan engkau jadikan harta itu sebagai majikanmu, tapi jadikanlah harta itu sebagai pelayanmu, sehingga kamu yang dilayani harta, bukan kamu yang diperbudak oleh harta. Nah, sekarang ini banyak orang jual iman demi merebut harta, jual komitmen, jual amanah, semuanya dijuali dalam rangka memperturutkan nafsu semata manusia. Riba merajalela, dikemas dengan bahasa yang luar biasa. Rasulullah bersabda, menjelang kiamat hampir semua orang akan terlibat dengan riba, baik langsung maupun tidak langsung. Hadis Ibnu Majah. Sekarang ini riba itu dikasih nama pinjaman online, dan setiap saat masuk ke HP Bapak, masuk ke jalur komunikasi, ke alat-alat komunikasi. Tawarannya menarik, luar biasa. Kesenjangan sosial, kaya miskin makin menampak. Yang kaya yang makin kaya, yang miskin tambah miskin, sehingga muncul pertikaian. Kalau sudah begini, kesenjangan sosial semakin lebar. Bahayanya kalau kesenjangan sosial semakin lebar, akibatnya muncul kecemburuan sosial. Kalau sudah muncul kecemburuan sosial, kemudian ada sanksi sosial, dan itu dampaknya lebih serius daripada hukum pidana. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini semuanya memerlukan fastabiqul khairat. Nah, sekarang fitnah politik dan kekuasaan. Banyak pemimpin zalim, korupsi, manipulasi, serta pemerintahan yang tidak adil.
kita sudah mengenal dengan baik bahasa yang muncul hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang sekarang kita saksikan. Ada yang mestinya harus dijebloskan dalam penjara, masih keluyuran kemana-mana, masih teriak di mana-mana, padahal statusnya sudah narapidana. Ada lagi di Bojonegoro itu sudah dijebloskan dalam sel, malamnya keluar, selnya diganti orang, dibayar, dia keluyuran kemana-mana, padahal statusnya narapidana. Itulah wajah hukum kita. Pemimpin zalim, dan kezaliman itu biasanya dipicu oleh keserakahan, seperti Fir'aun, seperti Namrud. Dan itulah wajah politik di negeri kita sekarang. Ada perebutan kekuasaan dengan kekerasan, ada peperangan internal, ada fitnah politik dan perpecahan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, partai politiknya berlambangkan Islam. Tapi ketika muktamar, ketika kongres, lempar-lemparan mic, lempar-lemparan kursi, ada yang naik di meja, banting-banting apa. Nah, padahal partainya partai Islam. Ngeri, malu kita. Dan fitnah politik dan kekuasaan, pengkhianatan pemimpin. Mereka tidak lagi mengurus rakyat dengan amanah, tapi hanya untuk kepentingan pribadi, mengatasnamakan rakyat. Wakil rakyat sekarang ini tidak mewakili rakyat, mewakili dirinya, kelompoknya, dan partainya. Sehingga aspirasi rakyat nggak diperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah mengembalikan modal. Karena untuk menjadi wakil rakyat perlu modal. Setelah jadi, ya sibuk mengembalikan modal. Karena itu nuntut tunjangan. Tunjangan rumah 50 juta. Ya. Belum lagi tunjangan yang lain. Nanti tisu pun minta digaji rakyat. Ini fitnah yang terkait dengan masalah politik. Nah, Bapak Ibu, ada fitnah pertumpahan darah dan perang. Terjadilah perang besar, pertempuran dasar antara kaum muslimin dan non-muslim. Terjadi di Palestina. Pertikaian internal umat Islam, peperangan sesama muslim karena perbedaan politik atau ideologi. Pertikaian internal ini merupakan faktor penyebab lemahnya kekuatan umat Islam, sekaligus dengan mudah diketahui oleh siapapun yang bernafsu mengambil domba umat Islam. Dalam bukunya Dr. Jalan Aklam yang berjudul Dendam Barat dan Yahudi Terhadap Islam, mereka menyarankan ada 8 langkah untuk menghancurkan umat Islam. Salah satunya apa? Jangan diberi kesempatan umat Islam bersatu. Ciptakan terus politik adu domba, dan itu sejak zaman Belanda sampai sekarang. Dan sekarang London itu lebih dasar dalam adu domba. Rakyat kita diadu domba, partai politik diadu domba, dipecah belah. Setelah politik DVDN perang, muncul politik belah bambu Jepang. Bambu itu kalau diinjak bawah mudah patah. Jadi kalau Bapak Ibu memecah bambu ini ya, itu atasnya tapi diinjak bawah itu dengan mudah bisa lepas. Karena itu rakyat seringkali jadi korban adu domba mereka yang berkepentingan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah maka mengapa fasabiqul khairat itu tidak dicabut oleh Allah sampai hari kiamat, sampai akhir hayat kita. Maka dengan fasabiqul khairat kita berikhtiar untuk meminimalisir atau menghambat perkembangan fasabiqus sayyi'at yang dalam konteks ini fitnah yang berkembang di akhir zaman.
Allah dan hablum minannas kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sehat walafiat bagi Bapak Ibu sekalian, baik sehat lahir maupun sehat batin. Mudah-mudahan berkah dan ridho Allah menyertai Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita mendapat keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, biasanya ada yang mau tanya, monggo langganan saya tanya. Sudah jadi langganan saya. Monggo. Kalau melihat perkembangan dunia saat ini, itu kan fitnah sudah muncul di mana-mana, termasuk juga di Indonesia. Antara lain tadi kebohongan publik yang nyata itu memang dilindungi. Apakah Dajjal itu sebetulnya sudah muncul walaupun tidak nampak gitu ya? Kalau dilihat sumber fitnah saat ini yang paling besar itu adalah peradaban dunia barat, khususnya bersumber dari Amerika dan dunia barat, geng CS-nya itu. Apakah yang dimaksud Dajjal itu Yudas Iskariot? Yudas Iskariot. Ya, karena itu kan ada kaitannya gitu ya. Karena sebetulnya kan itu sudah hidup, sudah ada Dajjal itu, hanya belum nampak. Terus pertanyaan selanjutnya itu juga perang besar. Itu kan kalau dilihat saat ini itu kan hanya non muslim. Contohnya itu Ukraina sama Rusia, terus Cina dengan Amerika perang dagang gitu ya. Tapi yang di hadis tadi itu kan antara muslim dan non muslim. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Baik. Jadi Dajjal itu jadi munculnya Dajjal itu kalau berdasarkan hadis memang wujudnya fisik. Jadi sosok manusia yang di dahinya ada tulisan kafir, kemudian matanya cuma satu, di tangan kanan membawa neraka, di tangan kiri membawa surga. Nerakanya Dajjal itu surganya orang beriman, surganya Dajjal nerakanya orang beriman. Nah, secara harfiah itu sosok manusia, tapi terjadinya di akhir zaman mendekati hancurnya alam semesta. Kita nggak mungkin ketemu dengan itu. Tapi secara maknawiah, Dajjal itu sistem kebohongan, Dajjal itu sistem dusta. Nah, saya lebih cenderung memaknai Dajjal itu sistem kebohongan, sistem. Jadi semua serba bohong, serba dusta yang dilakukan oleh mbahnya Dajjal, yaitu manusia sendiri. Itu mbahnya Dajjal. Jadi manusia sendiri yang membuat sistem kebohongan. Nah, sekarang ini apa yang tidak bohong, Pak? Perdagangan diwarnai oleh kecurangan. Bensin aja dioplos kan, jadi rame lagi kan oplosan. Demikian pula dalam merancang anggaran, itu bukan anggaran yang terserah, tapi berapa yang bisa disisihkan untuk keuntungan. Itu sudah kebohongan. Jadi Dajjal sekarang ini sudah bermunculan di sekitar kita, karena sudah nggak ada yang lepas dari yang namanya kebohongan. Jadi bohong itu bukan lisannya berkata A besok beda, tetapi sudah sistem itu. Seakan-akan kalau nggak bohong nggak lumrah. Jadi akhirnya ya normalisasi kebohongan. Jadi sistem politik bohong, hukum bohong, semuanya serba bohong sekarang. Nah, karena itu mencari orang jujur di hari akhir itu sulit, Pak. Cari orang bersih di zaman akhir. Karena itu kita harus
bertekad menjadi orang yang baik di akhir zaman. Jangan sampai bersekutu dengan kebohongan, kepalsuan, dan dajjal-dajjal. Itu menurut pendapat saya, dajjal itu lebih dimaknai sebagai ya ini sistem kebohongan. Kalau gambaran Rasul tentang sosok manusia raksasa misalnya, nah itu pun juga sebenarnya bisa dipahami. Kalau di dahinya ada tulisan kafir, berarti apa? Pikirannya menyesatkan. Kalau matanya satu, orang yang matanya satu itu mudah tertipu. Dan memang Dajjal itu kerjanya tipu menipu. Jadi semuanya serba palsu. Yang baik dipoles buruk, yang buruk dipoles baik. Termasuk ini, Qabil dikasih kostum Habil, sedangkan Habil dikasih kostum Qabil. Sehingga antara Habil dan Qabil nggak jelas. Padahal sejak zaman Nabi Adam hidup, Qabil dan Habil itu jelas, bainal haq wal batil. Tapi sekarang kabur karena Qabil dikasih baju Habil, yang Habil dikasih baju Qabil. Itulah sistem Dajjal. Nah, sedangkan perang sekarang yang lebih dahsyat itu ghazwul fikri, perang pemikiran, perang ideologi, perang konsep. Itu yang sekarang. Dan yang meletus itu ekspresi dari konsep peperangan yang digagas oleh tokoh-tokoh dunia. Karena itu kalau negara superpower masih memposisikan dirinya sebagai polisi dunia, ya sampai kapanpun otaknya di sini. Dan dalam bukunya Muhammad Qutb, Zailiyah abad 21, itu Amerika disebut sebagai Dajjal dunia. Sampai dolarnya pun juga bisa mengacak-acak kurs konversi mata uang di dunia. Karena itu dengan munculnya euro itu ya kelabahan juga di Amerika. Jadi seperti itu perang sekarang ini, ya perang fisik sih ada, tapi yang paling dasar itu ghazwul fikri, perang pemikiran, perang peradaban, perang budaya, perang konsep, perang ideologi. Saya kira itu cukup. Jadi yang dimaksud perang besar tadi, iya, itu yang disebut itu apa Armageddon atau apa iya, itu ya? Armageddon ya. Ya, jadi boleh itu juga bisa dibaca. Ada dua jilid buku tentang Armageddon. Terus kemarin saya dengar hadis, memang Dajjal itu goib. Kemarin dibacakan di goib hadis itu. Iya. Jadi cocok sekali kalau menurut saya itu adalah peradaban. Perang apa itu? Perang fisik gitu. Perang konsep, jadi yang pas itu ghazwul fikri, perang konsep, perang ideologi, perang isme. Sekarang ini antara sekularisme dengan ya yang lain, sekularisme, nihilisme, materialisme, kapitalisme, ateisme sedang berebut kuasa. Sekarang sudah terjadi. Bahkan sejak ini Alvin Toffler, The Class Civilization itu sudah muncul. Jadi Alvin Toffler memprediksi akan terjadi perang peradaban dan sudah terjadi. Saya kira gitu. Satu lagi, memang masuk akal kalau memang terjadi perang fisik beneran, Mahkamah Kubro yang katanya itu adalah perang dunia 3, itu kayaknya nggak mungkin. Karena umat Islam setelah itu kan akan jaya gitu loh. Nah kalau jaya di atas keruntuhan ini kelihatannya kan nggak nyambung. Iya, nggak sukses ya. Iya, gitu. Betul. Jadi orientasi kita sebaiknya fokus pada zaman kita sekarang. Yang zaman nanti kita siapkan generasi untuk hidup di zaman nanti. Kita fokus zaman sekarang untuk mengantisipasi, jangan sampai zaman sekarang ini kita terlibat di dalamnya. Maka kalau kita selamat di zaman sekarang,
jangan lupa selamatkan generasi untuk hidup pada zamannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapkan generasimu untuk hidup pada zamannya. Jangan engkau didik generasimu untuk hidup pada zamanmu, karena antara zamanmu dan zaman generasimu berbeda. Karena itu pendidikan harus visioner. Pendidikan harus menyambut masa depan generasi kita. Siapkan generasi yang berkualitas. Jangan nyiapkan generasi yang karbitan. Jangan nyiapkan generasi yang dipoles-poles, di make up itu. Karena itu nanti akan jadi tipuan dalam kehidupan masa depan. Dan itu bencana. Saya kira itu mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, tetap istiqomah di jalan yang benar, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.